Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang korelasi linear berganda. Jadi di PowerPoint memang ada dua, tapi kita bahas hari ini adalah tentang korelasi linear berganda. Nah, korelasi linear berganda itu biasanya digunakan oleh peneliti itu untuk mengkaitkan dua variabel atau lebih dari dua variabel. Sebagai contoh seperti ini. Nah, jadi ada pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar siswa. Jadi kalau sampean misalkan variabel independennya kan Y ini cuma satu. Tapi kalau variabel dependennya lebih dari satu bisa dua, bisa tiga, maka metode yang dipakai itu adalah metode yang ini, korelasi linear berganda. Tapi kali ini kita hanya dua ini aja, motivasi dan minat. Nah, gambaran umum desainnya itu sebagai berikut. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada Y itu kita misalkan Y itu sebagai hasil belajar, X1 sebagai motivasi, X2 minat. Jadi kalau bagan untuk penelitiannya ini bisa dilihat di dalam ini, gambar ini. Nah, yang pertama itu adalah seperti ini hubungannya. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar? Nah, kalau modelnya seperti ini, sampean menggunakan materi yang menggunakan yang sudah dipelajari minggu kemarin, yang sebelumnya, yaitu menggunakan yang ini, korelasi linear. Korelasi linear. Jadi kalau misalkan saya tekan lagi, ini apakah ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar pakai korelasi yang linear saja. Nah, terus yang kedua ini, apakah ada hubungan antara minat dengan hasil belajar menggunakan korelasi linear yang sebelumnya. Nah, pada kasus ini kita menggunakan yang ini, korelasi linear berganda itu untuk kasus yang ini. Apakah ada hubungan antara motivasi dan minat terhadap hasil belajar. Jadi korelasi linear berganda itu kita ingin menunjukkan apakah dua variabel ini bersama-sama atau sekaligus mempunyai hubungan dengan Y. Jadi Y itu hasil belajar. Jadi kalau titik hipotesis nol kita itu bunyinya yang pertama H0 bunyinya tidak ada hubungan antara motivasi dan minat terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan H1-nya nanti akan berbunyi ada hubungan motivasi dan minat terhadap hasil belajar siswa. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Langkah pertama itu sebagai berikut. Kita akan mendapatkan tabel nilai siswa ini. Nah, perlu diingat nilai siswa yang ada di contoh ini sedikit karena contoh itu pasti yang paling mudah. Yang berikutnya ini adalah ini. Coba yang perlu diperhatikan itu sebagai berikut. Tiap satu baris ini orangnya sama. Jadi ini motivasi A, minatnya si A, hasil belajarnya si A. Tidak boleh berbeda-beda. Nah, sudah dipahami? Kalau sudah, bagaimana cara menganalisisnya? Langkah pertama membuat hipotesis yang sudah saya katakan seperti tadi sebelumnya. Coba di flashback lagi. Setelah hipotesis sudah selesai, kita membuat tabel analisis datanya. Tabel analisis datanya sebagai berikut, pakai Excel. Jadi ada X1, X2, Y, X1, X2, X1 kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan yang terakhir itu adalah tabel X1 dikali dengan X2. Nah, dari tabel analisis ini kita mencari, karena rumusnya itu sebagai berikut, rumusnya itu Rx1 X2, Y sebagai rumusnya seperti ini. Jadi ada Rx1Y, berarti kita butuh korelasi X1 dengan Y, nanti hasilnya kita kuadratkan. Ini kita butuh juga korelasi X2 dengan Y, dikuadratkan. Terus yang berikutnya ini adalah korelasi X1 dengan Y. Nah, ini yang berikutnya ini korelasi X1 dengan X2. Mohon maaf tadi agak ribet.
Jadi ada 3 korelasi yang kita perlukan untuk menghitung ini Rx1 X2 dengan Y. Yang pertama ini korelasi X1 dengan Y. Yang kedua korelasi X2 dengan Y. Yang ketiga korelasi X1 dengan X2. Jadi kita butuh 3 korelasi. Nah, tabel analisis ini digunakan untuk menghitung secara manual. Cuma kasus ini, pertemuan ini tidak saya hitung manual, kita menghitung menggunakan kalkulator. Langkahnya sebagai berikut. Kita akan mencari berapakah nilai korelasi variabel X1 dengan Y. Cara mencarinya sebagai berikut. Kalau pakai Excel ya, sama dengan Pearson. Kayak gini, Pearson ini. Ini. Kemudian kita buka kurung ini. Buka kurung sudah ya. Nah, kita X1Y, berarti kolom X1 kita blok. Titik koma. Kemudian kolom Y, X1 dengan Y, berarti kita pilih kolom X1 kita blok, kolom Y kita blok, karena yang dibutuhkan X1 dengan Y. Enter. Nah, kemudian korelasi X2 dengan Y, cara mencarinya sebagai berikut, sama dengan Pearson. Ini kita klik X2 dengan Y, berarti kolom X2 kita blok, kemudian kita pilih titik koma, terus kemudian kolom Y kita blok juga. Nah, kita beri tutup kurung, enter. Nah, terus kemudian ada lagi X1 dan X2. Jadi kita pakai ini sama dengan Pearson ini. Nah, ini kolom X1 kita blok, titik koma, kolom X2 ini kita blok juga, tutup kurung, enter. Jadi jadilah ini. Jadi kita butuh Rx1, korelasi X1 dengan Y, korelasi X2 dengan Y, kemudian korelasi X1, X2 dengan Y. Kalau ketiganya ini sudah tahu, ini bisa dicari manual dengan langkah yang materi yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Kalau lupa dibuka lagi. Nah, ini bisa setelah kita dapatkan 3 ini, baru kita bisa menghitung ini. Rumus ini. Langkahnya sebagai berikut. Perhatikan. Langkahnya ini sebagai berikut. Saya modalnya kalkulator ini sudah saya hitung sebelumnya. Pertama, rumusnya kita tulis dulu. Ini. Kemudian Rx1Y kuadrat. Ya, kita masukkan korelasi Rx1 dengan Y. Nah, ini. Oh, ini korelasi X1 dengan Y. Kita masukkan. Saya bulatkan berdigit angka aja. Kemudian ini Rx2Y 0,90 kita kuadratkan. Kita masukkan di sini. 2 kali Rx1Y, kan yang ini. Terus kemudian Rx1Y, terus ini ada Rx2Y, kita masukkan nilainya. Yang ini adalah Rx1 dan Rx2. Jadi kita masukkan nilainya ini. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, tinggal yang bawah ini juga ini 1 min 0,96 itu Rx1 X2 dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan dulu. 0,87 kuadrat jadilah ini 0,90 kuadrat. Ini kita kalikan hasilnya ini, kemudian 0,96 dikuadratkan hasilnya ini. Setelah kita sederhanakan yang atas ini. Kita operasikan, jadilah yang sebelah sini. Ini kita operasikan, jadilah ini. Kita bagi, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian hasil dari akar ini adalah 0,90. Nah, kalau sudah mendapatkan ini namanya R hitung. Jadi R hitung itu adalah proses menghitung. Kita mencari R tabel. Kalau mencari R tabel butuh tabel. Ini bisa di-download lah, di internet ada ini. Kata kuncinya itu R tabel. Kayak gini, R tabel. Nanti bisa dapatkan ini. Nah, kita mencarinya ini. Di sini ini adalah DF N-2, tapi kita tidak N-2. Kenapa? Karena variabelnya ada 3. Variabel 3 itu meliputi 1 motivasi, 2 minat, yang ketiga adalah hasil belajar. Jadi N-3. N itu apa? N itu banyaknya data.
Nah, data di sini datanya ada 15 siswa dikurangi 3, berapa hasilnya? 12. Jadi kita pilih yang ini, 0,4575. Jadi kita mendapatkan R hitung dengan R tabel, koma ini. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya itu adalah H0 ditolak. H0 itu tadi tidak ada hubungan antara motivasi dan minat terhadap hasil belajar siswa. H1-nya saya ingatkan lagi yaitu ada hubungan. Nah, H0 ditolak itu apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi saya tulis saja ya di sini. H0 ditolak apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Melihat data ini, maka karena R hitung lebih besar dari R tabel, H0 kita tolak. Yang artinya, apa yang bisa disimpulkan? Dari hasil data ini, kita bisa memperoleh kesimpulan kalau motivasi dan minat itu ada hubungan dengan hasil belajar. Manakah yang mempunyai hubungan? Nah, itu silahkan dianalisis dengan langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ini, mencari menggunakan regresi linear yang biasa saja. Mungkin dari situ penjelasan saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.